Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kami bertiga, trio kuek-kuek. Enggak lah, bercanda lah adik-adik. Ketemu lagi dengan kami bertiga, Kak Puput yang imut-imut, Kak Rahmat yang amit-amit, dan Kak Dina yang ganteng-ganteng. Ganteng dia, enggak lah, bercanda. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prakarya. Tapi sebelumnya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tepuk pramuka. Iya, masih ingat ya? Nah, di pertemuan ini kita akan membuat prakarya yang tentunya bermanfaat dan bahan-bahannya itu berasal dari barang-barang yang nggak terpakai, betul. Seperti apa aja? Coba Bu Dina sebutkan yang bisa didaur ulang. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit. Ada lagi kardus ya. Kardus. Kotak yang sudah tidak terpakai. Boleh. Kayak waktu itu kita masak, nanam apa? Serai. Nanam serai itu pakai apa namanya itu? Botol air mineral. Botol air mineral, terus kantong plastik, polybag. Banyak ya. Jadi nggak semuanya itu langsung dibuang, tapi masih bisa kita pakai. Kita gunakan. Ya, kita gunakan untuk ulang untuk hal-hal yang lain yang berguna, yang bermanfaat ya. Nah, kali ini kita akan membuat apa tuh, Kak? Celengan peduli sesama. Karena salah satu isi dasar Dharma adalah peduli sesama manusia. Manusia gitu ya? Ya, betul. Dan salah satu isi SKU adalah anggota pramuka itu harus memiliki tabungan. Oh, gitu harus ya, memiliki Kak? tabungan, iya. Baik itu siaga maupun penggalang. Betul Oke? banget ya. Jadi, untuk apa sih Kak tabungan itu kita gunakan? Nah, tabungan itu dimanfaatkan tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pertama, ketika kita mendapat musibah atau orang lain mendapat musibah, ketika ada kebutuhan mendadak, tentunya kita sebagai anggota pramuka harus bersiap siaga. Oh gitu. Iya, jadi kalau menghadapi. punya uang jajan banyak, apalagi jangan langsung dihabisin ya Kak ya. Benar-benar ya. Semua dihabisin ya, Jangan langsung dihabisin. disisihkan. Ya, Kayak Kak Dina nih, Kak Dina dulu dia suka jajan, tapi dia tabungannya banyak ya. Kak Karena Puput, setelah jajan kita sisihkan ya, Nah, masukin ke celengan gitu. kalau punya uang 10.000 yang ditabungkan, Yang ditabungkan ya minimal 5.000 harusnya ya, setengahnya. Jadi jangan boros, jangan 9.500 ya dijualin ya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah, masih menyisihkan. maksudnya ya. nabungnya 9.500 gitu? Oh gitu ya jajannya. Jajannya 500. Lah, beli apa nih Pak? Coba adik-adik beli uang 500, Ada beli nggak apa? ya? Dapat apa? Saat ini Ada ya? kayaknya udah nggak ada ya, permen Udah aja nggak sekarang harganya kayaknya udah 1.000 deh untuk 1.000 satu. ya minimal. Satu Enggak lah, kitnya. enggak. Nah, adik-adik tahu kan harga permen itu 503 ya, bener nggak? 3. Ih, Ih, Bapak Bapak itu zaman kapan?
Oh. Sepertinya Kak Rahmat itu kelahiran tahun 60-an kali ya, Kak? Ya udah, Oke tanpa ngomong banyak-banyak lagi, bicara panjang lebar, langsung aja yuk kita bikin prakarya Dari barang-barang yang tidak terpakai. barang-barang yang tidak terpakai. Oke. Yuk. Ayo. Langsung kita ke TKP. Salam Pramuka. Nah, adik-adik, di depan kakak-kakak pembina semua nih, udah ada barang-barang daur ulang seperti kaleng sudah terpakai, Ada kardus kardus. yang nggak terpakai, kemudian ada kaleng-kaleng kecil yang nggak terpakai, ya. Nah, barang-barang ini bisa kita pakai atau kita gunakan untuk Buat prakarya. prakarya, betul, dan tentunya bermanfaat. Dan seperti yang tadi kita bilang, kalau kita akan membuat celengan apa? Sebagai rasa bentuk peduli terhadap sesama. Sama, betul. Ya. Untuk kali ini, Kak Puput akan bikin celengan menggunakan Kardus bekas. kardus bekas. Kak Puput akan dibantu oleh Kak Dina. Kak Rahmat membuat celengan dari kaleng apa? Kaleng biskuit ya, Ya. yang wafer. Kalian boleh menggunakan apa? Bahan-bahan yang lain yang ada di rumah. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli ya, yang ada di rumah aja. Kotak Betul sepatu bisa ya kan? Ya bisa, betul. betul. Apalagi? Apalagi? Terus apalagi? Kotak susu mungkin? Kotak susu Nah. bisa, kaleng susu Kaleng susu bisa. gitu ya. Oke, ya. Atau pokoknya barang-barang bekas yang masih bisa kalian gunakan untuk membuat prakarya ya. Prakarya. Oh, ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita buat ya. Yuk. Bahan apa? Peralatan yang kita siapkan ada gunting, ada Kemudian, lem, lem. apa lagi? Ada solasi, Solatip. Nah, kertas kemudian kado, kertas kado, dan kertas apa itu? kertas kopi namanya ya kalau kita. Oke, kertas kopi. Kertas kopi. Oke deh. Oke, Kak Puput dan Kak Dina, langsung kita mulai. Silakan, mau langsung gunakan kertas kadonya. Ya. Kalau Kak Rahmat mau bolongin dulu. Dibolongin untuk memasukkan uang. Untuk ngebolongin. Nah, itu dia. Minta bantuan orang tua kalian ya. Ya. Nah, orang tua kalian. Sekali lagi, bolonginnya seukuran kalian bisa memasukkan Uang ya. uang ke dalamnya. Baik uang kertas Baik uang maupun kertas, uang koin. Uang logam logam. ya. Uang koin. Oke, sedikit lagi biar enak memasukinnya. Nah, seperti ini. Oke, tuh. Udah dibolongin ya. Hati-hati ya. Nah, sisinya tajam, Sisi-sisinya jadi kita yang tajam. kita ratakan dulu biar nggak tajam dan nggak berbahaya buat kalian. Oke. Dan emang yang paling enak itu pakai kardus ya. Ya, Kardus jadi nggak berbahaya ya. tidak terlalu berbahaya ya. Seperti Cuma ini, untuk awet, memang celengan. celengan dari kaleng lebih awet. Lebih awet. Ya lebih awet ya. Oke, Oke, silakan Kak Puput lanjut. ini kita udah. Oke, baik. Untuk yang bentuknya kotak ini sebenarnya lebih mudah ya teman-teman ya. Bisa menggunakan langsung kertas kadonya ya. Kemudian, nah ini sebenarnya kardus yang Kak Puput pakai nih enak nih, nggak perlu dilubangin lagi ya Kak Dina ya. Sebenarnya tidak perlu tinggal kita mungkin kita potong sedikit aja ya Kak. Potong kuping. Atau kita potong ini. Pastikan kalian meminta bantuan orang dewasa ya kalau menggunakan benda-benda tajam. Kalau memang tidak bisa ya, apalagi untuk adik-adik siaga ya. Siaga, ya. Ya, adik-adik siaga. Jangan lupa didampingi oleh orang dewasa di rumah ya, Nak ya.
lubangnya ya, yang cukup. Oke, untuk merekatnya, untuk pembungkusnya kita menggunakan kertas kopi, dan kita menggunakan lem fox, lebih kuat dan lebih rapi. Ini ya, Mbak. Penting digunting. Saya ceritanya ini kalau uang yang udah dilipat ya Kak ya. Iya. Masuk ya. Oke, baik. Nah sekarang kita akan menggunakan kertas kado untuk membungkus agar menjadi lebih bagus ya. Insya Allah. Ini bisa juga kita rekatkan saja ya, biar enggak agak tidak bergerak ya. Coba rekatkan ini. Nah, kalau udah kita rekatkan berarti ini tidak bisa kita buka-buka sampai penuh ya, baru dibuka celengannya ya. Oke. Kak Dina boleh pinjam kelas ini. Oke, terima kasih. Kan kita ukur dulu ya teman-teman. Ukur dulu. Apakah cukup setengah? Intinya kalau setengah nggak cukup ya Kak ya? Enggak. Bisa sih. Tapi ini nggak nutup nih atasnya. Nggak nutup. Nah, kurang nutup. Nah, jadi ternyata kita mau pakai setengah kurang ya. Ya, jadi kita gunakan saja satu. Jadi bisa disesuaikan ya apa besarnya Kalau memang kertas kadonya ya, bungkusnya. Kalau kotaknya kertasnya bisa cukup setengah lebih hemat. kalau memang cukup ya, kita menggunakan satu kertas kado ya. Nah, seperti ini ya. Untuk badannya seperti ini. Badannya seperti ini, dan untuk tutupnya kita coba. Jadi intinya sama, mau Oke, selanjutnya kita kertas kardus ataupun kaleng ya. Langkah pertama kita adalah membungkus ya dengan kertas. Bisa itu kertas kado ataupun kertas kopi ya, seperti yang Kak Rahma lakukan. Oke, sini. Oke, selanjutnya kita akan menutup tutupnya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya juga ya teman-teman, jangan lupa Oh iya, ada yang punya pulpen? Kak Puput, Kak Dina punya pulpen? Kak Puput Nggak punya. Kebetulan nggak bawa kan. Oke, Nah, kita seperti ini kira-kira ya. Jadi bagian bawahnya kita buat tutupnya seukuran tutup kaleng kita kertasnya.
alami kertas. Ini. Ya, jadi di selotip ya sekeliling ini ya supaya rekat. Kalau sudah, tinggal bagian atasnya ya. Nah, Bisa ini kan digunting ya. berlebih ya, ini karena kita bukan bikin kado ya teman-teman. Jadi Oke. kita gunting dulu. Kita lipat. Kadonya. Kemudian kita gunting. Jadi harus dilebihin ya Kak Rahmat ya. Tuh. Lebar kertasnya dibandingkan Iya. lebar tutup ya. Iya, betul. Diameter tutupnya. Jadi dilebihkan, Lalu digunting-gunting supaya dia bisa menempel nutup untuk menempel. rapi gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunting bagian pinggirnya ya Kak ya. Karena kalau misalnya kita tutup begini, nanti apa namanya? Karena ada bagian yang harus kita bangi ya kan? Jadi harus pas ya. Jangan. Oke. Nah, ini ya. Karena ini tengah apa namanya? Oh Enggak iya, lagi. ada lubang Ada lubangnya, pastikan supaya lubangnya nggak ketutup ya. kita gunting. Kertasnya digunting. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalamnya. Ini bisa juga kita rekatkan kembali ya Kak ya. Bagian pinggirnya ini. Oke. Nah, ini kan masih ya, sayang ya. Kita kayak beginikan dulu. Jadi kalian bisa meminta bantuan ya pada orang dewasa di rumah kalian ya. Oke. Nah, masuk tutupnya, teman-teman. Agak repot nih, kayak kerepotan. Keramat agak repot. Oh, agak repot karena nggak pas. Tadinya bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk. Karena itu udah ada kertasnya Kak, kan lebih tebal. Oke. Alhamdulillah bisa masuk. Nah, untuk menghiasnya, kenapa Kak Rahmat bikin polos?
Karena nanti untuk menghiasnya selera kalian masing-masing ya. Bisa kalian apa namanya gambar ya? Ya bisa digambar. Gambar yang lucu-lucu mungkin ya. Kalian juga boleh bikin apa? Kolase ya. Ya. Kolase atau apa itu tempelan-tempelan itu sebutannya? Mozaik. Mozaik. Mozaik ya. Mozaik atau kolase. Gitu. Oke. Kemudian kita cari lubangnya yang tadi dibolongin. Dah, seperti. Kasih nama di sini. Tabungan peduli sesama. Tabungan peduli sesama. Jadi nanti boleh mungkin ditulis dengan namanya masing-masing ya Kak? oh gitu bisa Ya. boleh ya. Boleh, Celengan kan? ya, kalau berupa Nah, celengan untuk tabungan kalian ya bisa. Terus kan kalau gini kan bisa di apa? Mudah dibongkar ya. Mungkin ada adiknya yang iseng-iseng suka bongkar-bongkar, kita kasih berkat itu. Bila pinjam tadinya. Pegang. Oke. Sama masih Boleh ada. minta sedikit lagi tadi. Oke, terima kasih. Oke. Jadi seperti ini ya celengannya ya. Kalian boleh kasih renda-renda di sini di sisi-sisinya. Kalian di tengah-tengahnya kalian boleh gambar atau boleh di apa? Dikasih tempelan-tempelan apa? Kartun-kartun atau gambar-gambar hewan-hewan atau pohon-pohon. Nah, Terserah jadi kalian seperti mau ini. dihiasin apa. Gampang kan teman-teman? Nah, itu lebih. Nah, Dua ya. ya ini adalah contoh celengan yang bisa kita gunakan untuk menabung dan uang tabungannya bisa kita gunakan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. ya. Oke. Aduh, Kak Puput nggak bawa uang lagi nih. Kita pengen uji coba. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk selalu merapikan dan selalu menjaga kerapian dan kebersihan setelah kita membuat prakarya. Bekerja harus Kita rapikan kembali. Setelah selesai, kita bersihkan sampah-sampah yang tadi sudah Oke, sudah selesai selesai. kita gunakan ya, sisa-sisanya ya. Nah, ini selain bisa juga kalian tambah kreasinya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, itu saja Kak Rahmat. Oke, itu aja. Cukup Kak Puput, Kak Dina? Oke. Ya. Jadi sekali lagi untuk kreasi itu terserah kalian ya. Mau dikreasikan seperti apa itu terserah kalian. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pasti beritahu kepada orang tua kalian bahwa prakarya ini akan digunakan benar-benar oleh kalian untuk membantu sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas Perhatiannya adik-adik karena karena sudah mengikuti pembelajaran pertemuan yang keempat ini dalam kegiatan membuat prakarya menggunakan barang-barang yang tidak terpakai. Oke deh, baik untuk selanjutnya karena sudah selesai kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.